Selamat siang semuanya. Sebelumnya aku mau ngucapin Happy International Women's Day buat semua perempuan di sini. Kita semua hebat dan kita semua adalah wanita yang kuat. Senang banget hari ini aku diundang ke sini untuk ngasih seminar buat teman-teman di perayaan Hari Perempuan Internasional ini. Perkenalkan, aku Fedora. Salam kenal semuanya. Teman-teman di sini, apa kalian pernah saat berada di tempat umum, segerombolan orang mulai memanggil-manggil kalian, mengomentari bagian tubuh kalian, atau bahkan memegang tubuh kalian tanpa izin? Bagaimana perasaan kalian? Pasti tidak nyaman, bukan? Apalagi kejadian semacam ini bisa terjadi di ruang publik dan sangat mengganggu. Tindakan seperti ini dikategorikan sebagai tindak pelecehan seksual. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas lebih jauh mengenai pelecehan seksual. Sebuah tindakan yang mungkin sebenarnya tidak disadari oleh pelaku maupun korbannya sendiri dan masih tabu untuk dibicarakan. Dikutip dari Wikipedia, pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang secara verbal maupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual adalah sebuah istilah yang menggambarkan perbuatan dan pandangan si peleceh kepada yang dilecehkannya. Karena kata leceh sendiri artinya memandang rendah atau tidak berharga, menghina atau mengabaikan. Jika mengacu pada pengertian aslinya, istilah ini diartikan sebagai unwelcome attention atau unwelcome behavior, yaitu perhatian atau perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan. Mungkin sebagian dari kita tahu bahwa pelecehan seksual itu seringkali dilakukan secara fisik, seperti banyaknya pemberitaan di media tentang pemerkosaan, permintaan melakukan hubungan badan, menyentuh bagian tubuh tanpa izin, dan sebagainya. Pelecehan seksual bisa terjadi bukan dalam hanya bentuk fisik saja, tetapi juga dalam bentuk lisan, bahkan isyarat tertentu yang dapat memberikan kesan bahwa tindakan tersebut memiliki konten penyalahgunaan seksual yang sangat kita tidak inginkan. Dan sebagian besar, wanita adalah korbannya. Nah teman-teman, dari sebuah survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman, sebanyak 52% responden pertama kali mengalami pelecehan seksual sebelum mereka menginjak usia 16 tahun. Kemudian, sebanyak 60% dari responden sudah pernah mengalami pelecehan seksual verbal, yaitu mendapatkan komentar atas tubuh mereka, siulan, diklakson, suara ciuman, dan bahkan komentar-komentar seksual. Kemudian 24% lainnya mengalami pelecehan fisik seperti disentuh, dihadang, digesek, dikuntit, atau bahkan difoto. Lalu 15% lainnya mengalami pelecehan visual, yaitu gestur vulgar, dipertontonkan masturbasi atau di flash, yaitu diperlihatkan kelaminnya. Lalu, bagaimana respon yang diberikan orang-orang yang menyaksikan kejadian itu? Survei tersebut juga menunjukkan bahwa sebanyak 40% saksi hanya mengabaikan, 22% membela, 15% menenangkan, dan sisanya malah menyalahkan dan bahkan terhibur. Teman-teman masih ingat kan tentang kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pegawai kedai kopi Starbucks? Seperti yang kita ketahui, kedua pelaku tersebut mengintip bagian dada seorang wanita melalui rekaman CCTV, dan mereka mengupload kegiatan tersebut di media sosial. Hal seperti ini tentu adalah sebuah tindak pelecehan seksual ya teman-teman, meskipun pelaku dan korban tidak ada kaitan fisik sekalipun.
Tetapi apa yang dilakukan oleh pelaku adalah mengomentari dan menjadikan lelucon tentang bagian tubuh seseorang. Sayangnya ya teman-teman, kasus seperti ini masih dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Dan bahkan, banyak orang yang malah menyalahkan si korban dengan banyak alasan. Salah satunya adalah menyalahkan pakaian yang dipakai korban. Berada di ruang publik seakan bukan menjadi tempat yang aman bagi perempuan karena banyaknya kasus pelecehan verbal maupun non-verbal yang sebenarnya saat ini pun belum ada tindak lanjut hukum yang dapat menjadi pegangan. Bahkan seperti kasus pegawai Starbucks tadi, mereka berdua ditahan karena jeratan hukum UU ITE karena menyebarkan video tersebut di media sosial, bukan karena tindakan pelecehan yang dilakukan oleh mereka. Padahal tindakan pelecehan seksual ini memiliki dampak jangka panjang, yaitu trauma dan pembatasan ruang gerak, terutama bagi korbannya. Maka dari itu ya teman-teman, kita sebagai wanita harus berani, tegas, dan mau melawan tindakan semacam ini yang terjadi kepada diri kita ataupun yang terjadi kepada orang yang di sekitar kita, baik yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu nih sama teman-teman 5 gerakan yang mana berasal dari gerakan kampanye yang digaungkan oleh L'Oréal Paris yang bisa kita lakukan saat pelecehan seksual terjadi atau bahkan belum terjadi. Yang pertama, yaitu tenangkan. Jika kamu melihat orang yang baru saja mengalami kejadian ini, sapa mereka terlebih dahulu dan katakan bahwa apa yang terjadi bukanlah hal yang benar dan memang bukan kesalahan dia. Tunjukkanlah dukungan kamu kepada mereka. Yang kedua, laporkanlah tindakan pelecehan seksual yang terjadi. Kamu bisa meminta tolong kepada seseorang yang berwenang atau seseorang yang paling dekat dengan posisi kejadian. Ketiga, dokumentasikan agar kamu memiliki bukti atas kejadian tersebut. Tetapi, ada baiknya kamu harus bertanya terlebih dahulu kepada si korban. Apakah ia ingin menyebarkan video atau rekaman tersebut atau tidak? Yang keempat yaitu tegur. Kamu harus bisa bersifat tegas kepada pelaku dan memberitahu mereka bahwa apa yang dilakukan tersebut salah. Minta mereka untuk meninggalkan korban pelecehan tersebut dan bicara kepada orang yang mengalami pelecehan tersebut tentang apa yang sedang terjadi. Dan kemudian kelima, alihkan. Distraksi adalah cara tidak langsung untuk mengalihkan perhatian dari apa yang terjadi. Misalnya, saat calon korban tersebut sedang sendirian dan sedang diintai, kamu bisa berpura-pura bertanya ke arah kepada mereka, waktu atau mungkin ATM terdekat. Hal tersebut untuk membatalkan niat buruk si pelaku. Nah, teman-teman, gimana? Udah pada tahu kan tentang pelecehan seksual? Perlu diingat ya teman-teman, perilaku semacam ini 100% memang salah pelaku dan bukan salah korban. Jadi kalau kamu atau orang di sekitar kamu mengalami kejadian semacam ini, kamu harus berani dan tegas. Kita semua perempuan harus bisa dihargai dan dihormati, bukan dijadikan objek. Semoga seminar kali ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, agar kita bisa menindaklanjuti tindakan pelecehan, dan kita semua menjadi wanita yang lebih kuat, tangguh, dan berani. Setuju semua ya teman-teman? Jangan lupa 5 gerakan tadi yang bisa kamu lakukan di saat tindakan semacam ini terjadi. Sekian dulu ya teman-teman perbincangan kita hari ini. Di akhir kata, aku mau berterima kasih untuk semua pihak yang sudah berperan atas keberlangsungan acara ini. Dan juga mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan buat teman-teman semua. Sekali lagi, Happy International Women's Day. Terima kasih semuanya.